Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pelunasan gedung gereja di Cibubur Times Square, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir,
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lain yang mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi.
Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal, dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes, yes, yes. Mari lebih sungguh lagi katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah menara. siap-siap melompat bagi Tuhan. Times Square. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau pergi selalu. dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan saudara-saudara. Semua kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari sama-sama katakan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi, come on.
ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang percaya katakan wuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Lebih lagi buat Tuhan kita. Untuk Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Menghampiri tatah Tuhan lebih lagi. Bawa hati kita untuk menyembah Dia. Sebab hanya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, hanya ku mau
memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih semua lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Mari bawa hati kita kepada Tuhan, bawa penyembahan yang terbaik bagi Dia. Yesus Tuhan, kami tahu di dalam hadirat-Mu ada pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, biar menjadi ukupan yang harum di hadapan Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran kami, ya Allah. Kau disenangkan atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Labaya shekere lebere 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 syakara labara 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 lebera labaya syakara labara 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 labaya shere kuria labara 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 labaya she lakabaya syakara labara 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 kuria labara kuria labara Jakapaya shekere lebele 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 Shakara la bala la bala la bala la bala la bala la bala la Yekere lebele 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 Shekere abaya shara la bala la. Kami sembah Tuhan.
Syiada la bala la bala la bala. Kuria la bala la bala la bala la bala. Syiada la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Kuria la bala la baya syiada de 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 de. Kuria la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Ini penyembahan kami ya Bapa. Biar menyenangkan hati Tuhan. Syiada la bala 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 la bala. Nakara baya syiada. Yes. Yes. Hiara la bara la bara la bara la bara la bara. Hiara la bara la bara la bara la bara. Hiara da 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 da. Dana maya shiri de 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 de. Hina baya shira la bara 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 la bara. Biar Tuhan menikmati pujian penyembahan kami. Hina la bara la bara la bara la bara. Hina la bara la bara la bara. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu selama-lamanya. Yesus kau Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hatimu pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Amin. Bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang kuat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat mujizat Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pengharapan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan buat kami. Yang selalu Tuhan sediakan buat kami anak-anak-Mu. Bapak, kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, pengertian yang dari Tuhan sendiri. Untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di hari-hari ke depan. Biar kami semakin taat di hadapan Tuhan. Semakin mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biar hikmat atas dia turun. Terima kasih ya Bapa yang baik. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan dari isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Shalom. Haleluya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nah, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya bacakan buat kita, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari dan kita melihat bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab yang disampaikan oleh Paulus ya di awal abad pertama Masehi ya, kurang lebih tahun 67 firman ini disampaikan oleh Roh Kudus kepada Paulus, kemudian dituliskan untuk menjadi sesuatu peringatan. Dan hari ini kita ada di masa-masa yang sudah tertulis ini, bahwa ini adalah akhir zaman. Kita sepakat semua. Nah, dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada setiap kita, benar enggak bahwa situasi, keadaan, kondisi hari-hari ini benar sukar? Nah, saya percaya kita semua sepakat ya menyatakan bahwa betul, ini masa-masa yang sukar. Banyak hal yang tidak menentu.
Nah, ada uang, tidak ada uang, ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan, ya. Kaya atau miskin, sehat atau mengalami kondisi sakit, jelas dikatakan ini memang terjadi hari-hari ini. Nah, kita jelas melihat bahwa sungguh sangat sukar. Nah, tetapi saya percaya Bapak Ibu, nah dijelaskan di sini bahwa di tengah-tengah keadaan masa yang sukar ini, ternyata karakter manusia, sikap perbuatan manusia dituliskan juga di sini Bapak Ibu Saudara, ya, yang menyatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, sekarang kalau kita lihat, benar enggak terjadi seperti itu yang disampaikan oleh firman Tuhan? Saya lihat memang seperti itu keadaannya, di mana banyak orang mementingkan diri sendiri. Orang menjadi egois, berburu uang, uang menjadi ukuran, menjadi patokan. Nah, terus selanjutnya dikatakan di sini, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini terjadi Bapak Ibu, ya. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Saya melihat kondisi seperti ini sangat melekat ya hari-hari ini di tengah-tengah keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, ini yang terjadi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, memang secara lahiriah, kalau kita perhatikan, beribadah ya beribadah, ya, berdoa ya berdoa, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang ada di rumah bersama-sama, nah perhatikan baik-baik bahwa kalau ini terjadi keadaan manusia di akhir zaman, nah bagaimana dengan keadaan kita? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Nah, mari kita bangun hidup kita ya bersama-sama. Ada beberapa hal, ada beberapa poin yang perlu kita sama-sama ya pelajari, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita supaya karakter manusia akhir zaman ini tidak melekat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan keluarga kita, suami atau istri. Nah, yang pertama, mari kita buka dari Kolose 3 ayat 1. Nah, saya bacakan buat kita semua. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita terhindar dari karakter, keadaan, sikap, perbuatan orang-orang yang hidupnya di akhir zaman. Nah, seperti ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka yang pertama, saya sampaikan kepada setiap kita, firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, mari sama-sama kita cari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Nah, perkara yang di atas itu di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas. Firman Tuhan yang lain berkata, taruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Kita di bumi ini cuma hanya sementara. Ya, paling 70-80 tahun kemudian selesai. Selanjutnya kemana? Kita kembali kepada pencipta kita. Di sana ada kekekalan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, apakah mungkin kita bisa sampai kepada Tuhan? Gak bisa, ya. Nah, oleh karena itu, pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, bukan perkara-perkara yang di bumi ini. Kalau kita perhatikan yang membuat karakter kita
tidak berkenan kepada Tuhan oleh karena kita egois, mementingkan diri sendiri. Oleh karena semua yang kita pikirkan hanya untuk memuaskan kita di bumi ini. Nah, firman Tuhan katakan yang pertama bagaimana supaya kita terbebas, ya, terhindar dari kondisi keadaan karakter manusia akhir zaman, maka mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya. Mari kita buka dari Filipi 4 ayat 8. Dikatakan di sini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, firman Tuhan mendorong kita untuk memikirkan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Fokuskan pikiran perhatian kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang patut dipuji. Nah, kalau kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang terjadi sekarang ini, situasi, kondisi, keadaan yang tidak menentu, maka pasti kita akan ditarik jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, maka saya percaya Bapak Ibu, kita pasti akan terhindar dari segala kelakuan, dari segala sikap, dari segala perbuatan manusia akhir zaman yang dikatakan oleh firman Tuhan yang barusan kita baca. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar dari karakter, sikap, perbuatan manusia akhir zaman yang disampaikan firman Tuhan yang tadi. Mari belajar memberi. Nah, saya percaya ini salah satu hal yang paling sangat membuat orang-orang yang tadinya egois, yang tadinya mementingkan diri sendiri, dengan dia belajar memberi, dengan dia belajar menabur, berkorban, maka terkikislah keegoisan. Terkikislah keegoisan. Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita memberi, ya, itu adalah bagian dari kasih. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan hidupnya kepada kita, itu karena kasihnya. Karena kasihnya, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Bapak Ibu Saudara diberikan Yesus. Nah, jadi ketika memberi, itu adalah bentuk kasih. Nah, dalam hal ini saya percaya bukan cuma hanya memberi materi, tapi perhatian kita, kepedulian kita, ya, memberi waktu kita, hati kita, dan juga pikiran kita, kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, yang membuat kita terluka. Itu akan membuat kita terkikis dari keegoisan dan terhindar dari keadaan manusia akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, dari Wahyu 14 ayat 12. Nah, saya melihat di sini Wahyu 14 ayat 12. Yang ketiga adalah ketekunan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari sama-sama, ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama-sama dengan semua kita berdoa supaya kita selalu setiap waktu kita belajar untuk tekun sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang.
kita tekun, kita bertahan sampai kepada kesudahannya. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, akan membantu kita, akan memampukan Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama-sama saya percaya, ya, melalui kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang singkat hari ini, saya berdoa kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita terhindar dari hal-hal yang Tuhan tidak sukai, yaitu sikap, perbuatan, ataupun karakter manusia akhir zaman, yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang tidak tahu berterima kasih, yang sombong. Tapi hari ini kita belajar. Nah, kalau Tuhan katakan itu, tinggal kita koreksi diri kita. Nah, saya mau berubah. Roh Kudus mampukan pasti setiap kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Matikan segala sesuatu yang duniawi di dalam kita. Ya, manusia lama kita semakin kecil, tapi manusia Kristus yang ada di dalam kita semakin bertambah besar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan kepada setiap kita siang hari ini. Dan kita akan buka hati kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus perkatakan dan imani Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saatnya kita menabur di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menabur dengan cara men-scan QR Code yang akan ditampilkan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah bawa kepada Tuhan Yesus melalui scan barcode ataupun juga melalui transfer ke nomor rekening gereja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menabur, membawa persembahan karena mengasihi Tuhan.
bahwa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan pelunasan gedung gereja, dan juga persembahan diakonia, persembahan ibadah raya. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Bapa dalam sorga, terima kasih buat persembahan yang anak-anakmu sudah persembahkan dalam ibadah ini. Mereka melakukan karena mengasihi-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah janji-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apa mereka tabur dalam nama Yesus, mereka tuai, melipat gandaan, dan Tuhan tumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang setia kembalikan persepuluhan, karena mereka sadar itu adalah milik-Mu. Bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa tidak ada lagi mengalami kegagalan terus-menerus, tidak ada lagi mengalami kekurangan. Umat-Mu akan menjadi kaya, kian kaya menjadi sangat kaya. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu, pelihara umat-Mu Tuhan secara ajaib hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Borabatakaya Rama. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati bangsa kami, damailah Indonesia. Baik, katakan damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami, Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf, amin ya Tuhan. Semua pemerintahan pusat sampai ke daerah, TNI Polri, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga keutuhan Indonesia, Engkau menjaga NKRI, Engkau menjaga Pancasila, kebinekaan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Karena kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan bagi Indonesia, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami percaya, kami berkatakan Indonesia menang terhadap COVID-19. Indonesia menang terhadap resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong ya Tuhan hari-hari ini, kalau bangsa kami akan melakukan vaksinasi ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong semuanya di dalam nama Yesus. Biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, curahkan damai sejahtera-Mu untuk seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami memberkati juga, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala sidang kami, keempat wakil gembala sidang, sekeluarga mereka masing-masing, juga karayon kami Tuhan, dan keluarga Bapak Pendeta Heron Tulov Anton dan keluarga. Semuanya Tuhan berkati, lindungi, sertai, pakai lebih heran lagi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, dan kami akan akhiri ibadah kami. Mari Bapak Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.